Halo teman-teman, kembali lagi di Futato, Football Data and Story di segmen Weekly Match Review. Kali ini aku akan sharing dan review berdasarkan opini saat aku nonton langsung dan data yang aku ambil dari SofaScore dan FOTMob. Pertandingan Derby d'Italia di Sabtu malam kemarin berlangsung sangat seru nih menurutku karena terjadi saling serang sampai skornya 4-3. Ini benar-benar hujan gol dan absolute cinema. Nah, bagaimana performa kedua tim di babak pertama dan babak kedua? Langsung aja kita bahas. Seperti biasa, kita mulai dari line up-nya dulu. Jadi, duel d'Italia antara Il Bianconeri dan Nerazzurri ini menggunakan dua formasi yang hampir mirip, tapi di atas kertas mereka berbeda. Kita ke Juventus dulu. Jadi, di atas kertas dan di layar kaca, Juventus itu menggunakan formasi 3-4-2-1 di mana Locatelli dan Kevin Thuram sebagai DM dan CM. Mereka bisa hybrid lah posisinya. Kemudian untuk posisi menyerang ada Kenan Yildiz sebagai second striker, Vlahovic sebagai striker utama, dan Koopmeiners itu sebagai AM dan dia bisa turun juga sebagai CM. Di sini Koopmeiners main menggantikan Conceição yang sedang cedera. Nah, formasi ini nggak pakem 3-4-2-1 ya. Jadi Juve itu kadang turun membentuk shape jadi 3-5-2 di mana Koopmeinersnya itu turun, Vlahovic sejajar sama Yildiz, atau 3-5-1-1 di mana Vlahovic maju ke depan. Nah, second strikernya diisi sama Yildiz. Nah, sedangkan untuk Inter, mereka menggunakan pakem 3-5-2 yang udah dari zaman Inzaghi, walaupun sekarang udah berganti pelatih dan dinahkodai oleh Cifu. Formasi 3-5-2 ini nggak pakem juga. Inter kan terkenal dengan rotasinya yang sangat fluid ya. Jadi formasi 3-5-2 ini benar-benar hanya di atas kertas. Pada saat menyerang dan bertahan mereka bisa berubah-ubah. Untuk 3 back sejajar, bagian kanan ada back baru yaitu Akanji yang baru datang dari City. Sedangkan tengah masih dengan trio yang sama yaitu Calhanoglu, Barella, dan Mkhitaryan, di mana Barella dan Mkhitaryan nanti akan diplot lebih ke atas, sedangkan Calhanoglu bisa berperan sebagai CM dan DM. Untuk posisi penyerangnya juga masih sama, dua striker andalan yaitu Thuram dan Martinez. Di sini Petar Sucic tidak dimasukkan ya karena mungkin ini pertandingan penting, jadi yang senior-senior yang main nih. Petar Sucic itu pemain muda yang beberapa pertandingan lalu sering dibicarakan karena kemampuannya yang oke. Oke, segitu dulu dari line up. Kita coba masuk ke timelinenya. Derby d'Italia dimulai dengan Inter yang menyerang dengan sangat agresif di 10 menit awal. Ini bisa kita lihat dari chart momentum yang meninggi sampai ke menit 10, di mana yang bagian biru itu lebih tinggi. Inter yang turun dengan formasi 3-5-2 berusaha untuk menyerang Juventus dengan formasi yang fluid. Mereka mengandalkan rotasi yang dinamis sehingga pada saat menyerang dan bertahan terlihat perbedaan shape-nya. Jadi pada saat menyerang itu mereka sering menggunakan 3-2-5 atau 3-1-6. Untuk 3-2-5 biasanya Calhanoglu dan Barella yang membantu build up. Mkhitaryan akan didorong maju ke depan bersama wingbacknya yaitu Augusto dan Dumfries. Atau yang lebih sering itu 3-1-6 di mana Calhanoglu akan menjadi DM, kemudian Barella dan Mkhitaryan akan menjadi CM attack bersama dengan wingbacknya yang maju. Tapi walaupun Calhanoglu ini sebagai DM, dia berperan hybrid juga sebagai CM. Jadi dia itu punya instruksi get further forward kalau ada chance. Jadi Calhanoglu akan sering masuk ke tengah untuk mengambil bola second ball sehingga bisa melakukan shoot on side. Nah, ini bisa dilihat dari heatmapnya Calhanoglu yang juga turun ke bawah untuk bantu penyerangan. Sedangkan heatmapnya Mkhitaryan dan Barella yang lebih ke atas. Jadi mereka itu mungkin bisa jadi CM atau Mezzala, menyisir half space di kanan dan kiri untuk bantu penyerangan. Meskipun defensive contribution dan duels won banyak dipegang oleh Mkhitaryan bersama Acerbi dan Akanji untuk memastikan Inter itu lebih menang di tengah, sehingga tetap bisa menjaga high defensive line-nya untuk mengurung Juve di daerahnya sendiri. Merespon Inter yang sangat possession dan dominan, Juve merespon juga dengan bermain lebih reaktif dan mengandalkan defense-nya yang kompak, di mana shape awalnya adalah 3-2-4-1 itu bisa berubah menjadi 3-5-2, di mana Koopmeiners itu akan turun sejajar dengan Locatelli dan Thuram untuk membentuk trio midfield di tengah, dan bahkan menjadi 3-5-1-1 agar Yildiz dan Vlahovic bisa berada di depan siap untuk mengcounter attack. Defense Juve yang compact itu didukung juga sama statistik. Kalau kita lihat ke statistiknya di defense,
hampir top 5-nya itu dipegang semua oleh pemain Juve. Pemain kayak Locatelli, Bremer, Kelly, dan McKennie itu memegang statistik yang oke untuk defensive contribution, interception, kemudian clearance, dan tackles. Setelah 10 menit Inter mencoba untuk mengurung dan menang jumlah di box lawan, ternyata tempo serangannya coba diturunkan sehingga Juve itu bisa lebih pegang bola. Terlihat dari momentum sangat memuncak ya di bagian Juve. Sesekali Juve itu coba menyerang dengan wing play dan direct play demi membongkar high press Inter yang padat di tengah. Juve juga coba untuk memaksimalkan second ball di box Inter dengan menang duel yang terbukti menghasilkan skema set piece dengan corner kick. Kelly yang tanpa penjagaan di tengah memanfaatkan umpan ke tengah kotak penalti dari Bremer sehingga dapat melepaskan direct shotnya hingga merobek gawang Inter di menit ke-14. 1-0 Juve memimpin. Setelah kebobolan, Inter langsung merespon dengan memegang kendali possession dan menerapkan counter press untuk meningkatkan intensitas permainan yang bisa kita lihat di chart momentum dari menit ke-14 sampai 29 yang makin menukik ke bawah sehingga warna birunya ini semakin besar. Nah, hasilnya dari possession yang mengurung 9 pemain Juve di boxnya sendiri dan mengandalkan 1-3 operan kunci saja. Kemudian Augusto yang tanpa press melakukan operan ke tengah kepada Calhanoglu sehingga bisa langsung melancarkan direct shotnya untuk merobek jala gawang Juventus di menit ke-30. 1-1 Inter mengejar. Walaupun setelah 30 menit secara momentum intensitas itu sudah menurun, hanya 8 menit berselang Juve kembali melakukan serangan dengan mengandalkan 1-3 operan kunci saja di area pertahanan Inter. Asisnya itu kalau nggak salah Locatelli atau Kevin Thuram. Kemudian penyerangan diinisiasi oleh Yildiz yang melakukan direct shot, lagi-lagi direct shot dari luar kotak penalti sehingga merobek jala gawang Inter. 2-1, Juve unggul hingga turun minum. Di babak kedua, Inter masih terus pegang kendali dengan possession dan serangan yang mengandalkan high press dan counter pressnya. Yang mana kalau kita lihat dari statistik, ball possession masih dikuasai oleh Inter, kemudian expected goals-nya untuk babak kedua sama passes in opposition half-nya itu benar-benar dikuasai Inter dengan menang 137 pass berbanding 83. Ini nggak cuma berlaku di babak kedua ya, di babak pertama pun Inter juga unggul secara ball possession, expected goals sama passes in opposition half. Apalagi Inter itu lebih berani juga untuk menyerang lewat tengah. Jadi selain possession, mereka itu juga mencoba untuk link up play dan mencari celah atau ruang lewat celah-celah sempit di tengah daripada mengandalkan wing play yang berakhir dengan crossing kanan, crossing kiri. Juventus di babak kedua ini mereka sama juga main dengan reaktif sambil defend to counter. Mereka sempat mengubah shape bertahan mereka menjadi 5-4-1 di mana McKennie dan Kalulu membantu pertahanan, sedangkan Yildiz yang aslinya itu second striker dia itu sampai turun ke tengah untuk sejajar dengan Thuram, Locatelli dan Koopmeiners menjaga lini tengah Juve itu tetap compact, sementara Vlahovic tetap diandalkan sebagai striker untuk melakukan counter attack. Turunnya Yildiz untuk bantu lini tengah itu juga bisa dilihat dari statistiknya, yaitu ball recoveries-nya itu sampai 6 kali. Dan kalau kita lihat di statistik rankingnya di bagian defense kemudian recoveries, top 5-nya itu ada Kenan Yildiz walaupun dia seorang second striker. Nah, sekarang kita lihat events. Di menit ke-64 itu ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Inter Milan dengan memasukkan Federico Di Marco, Zielinski, dan Yohan Boni. Nah, Yohan Boni ini itu striker muda yang bagus, soalnya aku pernah pakai dia sebagai striker utama pas aku main FM dengan megang klub Parma. Emang kalau dilihat dari potensialnya itu dia bagus ya, sangat menjanjikan untuk di masa depan si Yohan Boni ini. Intensitas tinggi, possession, dan beberapa kali shot attempt yang dilakukan Inter akhirnya itu berhasil dengan terciptanya gol di menit ke-65. Berawal dari pantulan bola di udara yang beberapa kali berusaha untuk dimenangkan antara Inter sama Juve, namun akhirnya dimenangkan oleh Zielinski, kemudian melakukan operan ke Calhanoglu yang langsung menendang keras ke gawang Il Bianconeri. Lagi-lagi direct shot, 2-2 Inter mengejar. Juve merespon dengan penyerangan yang mengandalkan 1-3 operan kunci dengan mengubah shape menyerang mereka yang awalnya 3-4-2-1 jadi 3-2-4-1 di mana Locatelli dan Thuram itu menopang bagian tengah, sedangkan Koopmeiners akan berusaha menjadi AM membantu penyerangan. Bahkan aku sempat lihat mereka itu berubah sampai ke shape 2-4-4
di mana Kelly itu akan ikutan naik di menit 72-an. Namun sayangnya mereka belum menghasilkan chances created dengan perubahan formasi ini. Justru Inter Milan yang kembali menambah keunggulan dengan mengandalkan skema corner kick yang dilakukan oleh Di Marco dan disambut dengan header oleh Marcus Thuram. Pergantian pemain Inter terbukti sangat efektif dan ketiganya ikut berkontribusi. Skor menjadi 3-2, Inter memimpin dengan sisa 15 menit menuju akhir pertandingan. Kali ini giliran Juve yang tertinggal. Juve sebagai tuan rumah ternyata nggak kendor nih dengan grintanya yang sangat terkenal di dunia sepak bola, sehingga momentum serangan dari menit 80 sampai 90-an coba dimaksimalkan dengan baik oleh Juventus lewat serangan cepat dan counter attack yang sempat mengurung pemain-pemain Inter di menit-menit terakhir. Kemudian kalau kita lihat Evans, Juve itu juga melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Luis Openda, Azic, dan Joan Cabal. Kegigihan Juve kemudian membuahkan hasil. Skema set piece berhasil dimenangkan di menit 82 dan sekarang giliran saudara dari Marcus Thuram yaitu Khéphren Thuram yang sama-sama mencetak gol dari header dan dari kondisi corner kick. 3-3, Juve nggak mau kalah. Pergantian 3 pemain yang dilakukan oleh Juve itu sepertinya sangat efektif ya. Sampai menit ke-91, Juve terus menyerang dengan shape 3-2-5 di mana Luis Openda, Joan Cabal, dan Azic sempat melakukan instruksi shot onside dari luar kotak penalti. Itu bisa kelihatan dari stats. Kalau kita lihat itu ada 3 tendangan kotak penalti yang dilakukan oleh Juve di menit-menit terakhir. Tendangan Openda itu diblok dan tendangan Cabal itu masih miss. Tapi tendangan dari Azic, pemain Montenegro yang berusia 19 tahun, terbukti mampu untuk merobek gawang Nerazzurri di menit-menit akhir. Bener-bener banger gol dan absolut cinema. Juve menang dengan skor 4-3. Benar-benar pertandingan yang seru sih yang tersaji dari Derby d'Italia antara Juventus melawan Inter. Nah, sekarang kita ke player stats. Kalau dari FotMob rating, pemain yang paling menonjol dari Inter itu adalah Calhanoglu dengan rating 9,2. Nah, itu terbukti dari statistiknya Calhanoglu ya, di mana 2 gol yang dia cetak itu berasal dari 6 percobaan. Kemudian dia itu berhasil juga melakukan 9 recoveries dan melakukan 12 passes into final third. Jadi dari pihak Inter, man of the match-nya adalah Calhanoglu. Sedangkan dari Juventus, menurutku itu Kenan Yildiz sih, karena dia ratingnya 8,8 dan secara statistik dia itu bisa mencetak 1 gol, kemudian 1 assist, kemudian ada 6 recoveries loh, padahal dia itu second striker tapi ikut bantu pertahanan juga. Dan juga Yildiz itu berhasil melakukan 4 chances created, di mana menjadi pemain yang banyak melakukan chances created di pertandingan ini. Nah, sekarang untuk summary-nya, permainan ini tuh benar-benar gila sih, benar-benar saling serang, permainan atraktif itu diperlihatkan oleh kedua tim sejak babak pertama. Walaupun ball possession itu dikuasain sama Inter, tapi Juve itu tetap ngasih perlawanan loh dengan serangan 1-3 operan kunci plus counter attack yang klinis. Jadi dia nggak banyak passing kanan, passing kiri gitu. Itu bisa kelihatan dari statistik keseluruhan Juve yang mana dia itu unggul dari XG on target secara 2 babak. Match ini tuh juga nunjukin kalau possession kanan kiri sama crossing itu bukan satu-satunya jawaban. Banyak dilakukan sama tim-tim Inggris ya. Nah, di tim raksasa Italia ini kelihatan kalau dua tim itu mampu menerapkan skema penyerangan yang bervariasi. Contohnya link up play dan true pass lewat tengah yang mereka itu berani nyari ruang-ruang di celah sempit untuk menciptakan peluang. Meskipun ya semua golnya di sini itu didapatnya dari instruksi shot onside. Jadi mereka nggak cuma ngandelin link up play, tapi coba juga nih shoot onside sambil memanfaatkan skema set piece. Jadi permainan dua klub raksasa Italia ini menurutku lebih menarik ya, karena serangannya itu lebih identik dengan 1-3 operan kunci yang mindsetnya itu yang penting sedikit operan tapi langsung serang sampai ke boxnya lawan. Nah, daripada passing kanan kiri dengan instruksi work ball into box yang kalau menurutku kalau berlebihan ya cenderung itu membosankan, walaupun dari sisi keberhasilan peluang itu justru lebih meyakinkan. Nah, fakta uniknya adalah match ini tuh juga cuma 3 kartu kuning loh, meskipun ini Derby d'Italia. Jadi kelihatan nih kalau kedua tim itu lebih pengen untuk saling serang dengan open play maupun counter daripada main tackle-tacklean. Kedua tim itu juga punya pertahanan yang bagus ya secara keseluruhan dan cukup sulit untuk ditembus, sehingga mau nggak mau shoot onside sama skema set piece, terutama menang dari second ball di kotak penalti lawan, itu memang udah jadi jawabannya. Segitu dulu untuk review Derby d'Italia Juventus versus Inter yang sangat absolut cinema.
Seneng banget, puas banget nontonnya. Terima kasih teman-teman udah nonton weekly match review sampai akhir. Silahkan like, komen, dan subscribe kalau memang suka. Kalau bisa sih kita bisa diskusi di bawah ya, lewat kolom komentar. Jangan lupa juga untuk nonton konten European Zone, dimana nanti aku bakal coba untuk sharing pengalaman nonton sama review pertandingan-pertandingan Liga Champion yang menurutku menarik ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi teman-teman di review-review berikutnya.